Malam itu, jalanan Bandung menuju Sumedang terasa lebih sunyi dari biasanya. Fajar menyetir mobil dengan pandangan fokus namun lelah. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia, Gilang, dan Rina memutuskan untuk menempuh jalur perbatasan yang lebih singkat, meski terkenal jarang dilalui. Mereka terdesak waktu dan tak ingin terlambat menghadiri pernikahan sahabat mereka, Dina, yang akan digelar keesokan harinya. "Apa kamu yakin ini jalan yang benar, Jar?" tanya Rina dari kursi belakang, suaranya terdengar gugup. Dia sudah menunjukkan kecemasan sejak mereka berbelok meninggalkan jalan utama. Fajar mengangguk, meskipun sedikit ragu. "Harusnya ini jalur pintas paling cepat. Katanya cuma lewat hutan sedikit, tapi jalanannya aman, kok. Banyak juga yang pakai jalur ini buat ngirit waktu." Gilang yang duduk di kursi depan hanya menyandarkan kepalanya sambil memainkan ponsel, berusaha mengabaikan suasana yang mulai terasa janggal. Ia berusaha bersikap biasa meskipun udara malam itu lebih dingin dari yang seharusnya. Lebih dari sekadar dingin, ada sesuatu dalam angin malam yang terasa menusuk hingga ke tulang. Mobil terus melaju, menerobos jalan berbatu yang dikelilingi hutan lebat di kedua sisinya. Pepohonan menjulang tinggi, seakan-akan mencengkeram langit dengan ranting-ranting hitamnya yang bergerak perlahan dalam hembusan angin. Cahaya lampu mobil terasa terlalu lemah untuk menembus gelap yang begitu pekat. "Gue udah gak suka sama jalan ini dari tadi," gumam Rina, suaranya bergetar. "Kita harusnya gak lewat sini. Gak ada sinyal, gak ada lampu jalan. Serem banget." "Kamu penakut, Rin. Cuma jalanan biasa, kok. Kita cuma terlalu parno aja," sahut Gilang dengan nada bercanda, meskipun ujung suaranya terdengar ragu. Tapi Fajar tahu, perasaan tidak nyaman itu bukan hanya dirasakan oleh Rina. Ada sesuatu yang menyesakkan di udara. Semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin berat napasnya. Seperti ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari balik pepohonan. Beberapa kali ia merasa melihat bayangan hitam melintas cepat di tepi jalan. Tapi setiap kali ia memalingkan wajah, tak ada apapun di sana. Hanya pepohonan yang terdiam dalam kegelapan. Mereka mulai berbicara lebih jarang. Suasana dalam mobil terasa dingin dan menekan. Hanya suara mesin mobil yang terdengar, mengerang pelan karena jalan yang tak rata. "Aku dengar cerita soal jalur ini, loh," kata Gilang tiba-tiba, suaranya sedikit bergetar namun ia mencoba menyembunyikannya dengan nada jenaka. Katanya, ada jalur di perbatasan Sumedang yang dihuni oleh sesuatu. Sosok yang katanya suka mengganggu pengendara yang lewat malam-malam. "Jangan mulai, Lang. Aku serius." "Ya," potong Rina dengan suara ketakutan. "Ah, santai aja. Cuma cerita. Dulu katanya ada kecelakaan parah di jalan ini. Truk besar nabrak mobil kecil. Pengemudi mobil kecilnya katanya ditemukan tanpa wajah. Rusak parah karena benturan katanya. Tapi, orang-orang bilang, rohnya masih berkeliaran di sekitar sini, mencari wajah yang telah hilang. Makanya dia suka muncul di pinggir jalan, mengawasi." "Gilang, tolong diam," seru Rina. Kali ini suaranya lebih tinggi. Matanya membulat, ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Fajar menghela napas panjang. "Udah, Lang. Jangan bikin suasana makin gak enak." "Ya, maaf, cuma bercanda doang. Biar suasananya gak tegang, gitu." Gilang tertawa kaku. Tapi candaannya hanya membuat suasana semakin mencekam. Kabut mulai turun, menggantung rendah di antara pepohonan dan mengambang di atas jalan. Ketebalannya tak wajar, seolah kabut itu hidup dan mengelilingi mereka dengan tujuan tertentu. Cahaya lampu mobil hanya menembus beberapa meter ke depan, sisanya terjerat dalam abu putih yang tebal. "Kenapa kabutnya tiba-tiba tebal banget, ya?" gumam Fajar sambil memperlambat laju mobil. Jemarinya mencengkeram erat setir, dan matanya terpaku ke depan, mencoba mencari jalan di tengah kabut yang makin menyesakkan. "Hening,
Hanya suara mesin mobil dan desahan napas mereka yang terdengar. Rina mulai terisak pelan di kursi belakang, suaranya hampir tak terdengar. Lalu, di tengah keheningan yang menakutkan itu, terdengar suara bisikan. Lirih, samar, namun cukup jelas untuk membuat Fajar merinding. Siapa yang ngomong tadi? Tanya Fajar dengan suara tercekat. Ngomong apaan? Balas Gilang cepat. Ketakutan mulai terlihat di matanya. Ada yang ngomong. Kayak bisikan. Dari luar. Gue gak denger apa-apa, kata Gilang, tapi suaranya bergetar. Kita jangan berhenti, Jar. Terus aja jalan. Fajar mengangguk, mencoba mengabaikan suara aneh itu. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Dan saat itu, dia sadar, jalan ini bukan hanya sekadar jalur pintas. Jalan ini adalah perangkap. Mobil Fajar terus melaju di tengah kabut yang semakin tebal, merayap pelan-pelan menguasai setiap jengkal pandangan mereka. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum cahayanya tercekik oleh kelabu pekat yang dingin. Jalanan berbatu terasa semakin kasar, berguncang di bawah roda mobil dengan hentakan-hentakan yang tak beraturan. Gilang menelan ludah, tangannya mencengkeram pintu mobil dengan kuat. Biasanya, ia selalu bisa mengubah suasana jadi lebih ringan dengan candaannya, tapi kali ini bahkan suaranya sendiri seakan tenggelam oleh ketakutan yang menelusup tanpa ampun. Sesekali, ia melirik ponselnya yang sudah tak ada sinyal. Bar digital di pojok layar itu kosong, seperti memberikan pengumuman bahwa mereka kini terisolasi dari dunia luar. Sementara itu, Rina hanya terdiam di kursi belakang. Matanya memandangi keluar jendela dengan tatapan kosong, seperti mencari sesuatu yang tidak pernah ia harapkan untuk ditemukan. Tubuhnya sedikit gemetar, jemarinya terus-menerus meremas kain rok yang ia kenakan. Coba cek di GPS lagi, Gil. Apa ini jalur yang benar? Tanya Fajar, mencoba mengusir perasaan tak nyaman dengan berbicara. Namun nada suaranya terlalu tegang untuk terdengar meyakinkan. Udah gue coba, Jar. Sinyalnya gak ada sama sekali. Gak bisa lihat apa-apa. Kita kayak terjebak di tengah, entah apa ini. Gilang menjawab dengan nada tercekik. Kita harusnya putar balik, Rina berbisik. Suaranya kecil, hampir tenggelam oleh deru mesin mobil. Jalan ini, ada yang gak beres. Tenang, Rin. Ini cuma kabut. Nanti juga hilang kalau kita terus jalan. Balas Fajar, meskipun dirinya sendiri mulai meragukan kata-kata itu. Mereka melaju dengan kecepatan yang semakin pelan. Jalanan yang semakin sempit dan terjal membuat Fajar harus memperhatikan setiap detail. Takut kalau mobil mereka tergelincir ke dalam jurang yang mungkin tersembunyi di balik kabut. Lalu, dari sudut pandang matanya, Fajar melihat sesuatu. Seberkas bayangan hitam di antara pepohonan. Bergerak cepat, melesat tanpa suara. Lihat tadi, bisik Fajar, matanya tidak terlepas dari jalan di depannya. Lihat aparan. Gilang menoleh dengan cepat. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Kayak bayangan. Tapi mungkin cuma kabut yang bikin penglihatan gue ngeblur. Jawab Fajar, mencoba menenangkan dirinya. Namun detak jantungnya sudah terlalu cepat. Hening kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini keheningan itu disertai oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang tak terlihat, tapi jelas terasa. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Rina berteriak. Suaranya menggelegar dalam kabin sempit mobil, membuat Fajar menginjak rem secara spontan. Mobil berhenti mendadak, mengeluarkan suara gesekan keras di atas jalan berbatu. Rin, kamu kenapa? Seru Gilang panik, menoleh ke belakang dengan mata terbelalak. Di sana, di pinggir jalan. Rina menunjuk dengan tangan gemetar. Tubuhnya melorot ke bawah, seakan berusaha menghindari sesuatu yang mengintai dari balik jendela. Fajar dan Gilang menoleh, mata mereka menatap keluar. Awalnya,
Mereka tidak melihat apapun kecuali kabut yang meliuk-liuk seperti asap. Tapi kemudian, sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Seorang pria, berdiri diam di pinggir jalan dengan tubuh kurus dan tinggi. Pakaian yang ia kenakan kusam dan robek, seperti sudah terlalu lama terpapar oleh cuaca buruk. Tapi bukan itu yang membuat mereka merasa tercekik oleh ketakutan. Wajah pria itu tidak ada. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat yang rata, mengilat samar di bawah pantulan cahaya lampu mobil. Seperti topeng kosong yang dipasang pada kepala manusia. Gilang, lu lihat juga, kan? Bisik Fajar dengan suara tercekat. Lihat, gue lihat, sahut Gilang. Rahangnya kaku dan suaranya pecah. Fajar merasakan napasnya semakin berat. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Hanya diam, seakan mengamati mereka meskipun tak memiliki mata. Tapi entah kenapa, Fajar merasa pandangan pria itu menembus ke dalam dirinya, mengorek setiap ketakutan terdalam yang pernah ia sembunyikan. Gas, Jar, gas! Teriak Gilang tiba-tiba, dorongan panik membuatnya menekan-nekan dashboard mobil tanpa kendali. Tanpa berpikir lagi, Fajar menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju dengan kecepatan yang tak lagi memperhitungkan jalan berbatu dan tikungan tajam. Namun, ketakutan yang menyesakkan itu belum berakhir. Karena dari kaca spion, Fajar melihat sesuatu yang mustahil. Sosok pria tanpa wajah itu tidak lagi berdiri di pinggir jalan. Ia sekarang bergerak, melayang dengan cepat di samping mobil mereka, mengiringi laju kendaraan dengan kecepatan yang mengerikan. Fajar menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi Gilang melihat hal yang sama, dan jerit histeris Rina dari kursi belakang hanya membuat suasana semakin kacau. Malam itu, mereka bukan hanya tersesat, mereka sedang diburu oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Fajar menginjak pedal gas sekuat yang ia mampu. Mesin mobil mengerang melawan jalan berbatu yang licin, dan setiap hentakan terasa seperti hantaman di dalam perut mereka. Gilang terdiam di kursi depan, wajahnya pucat pasi dengan mata yang terus melirik keluar jendela, berharap sosok mengerikan itu telah lenyap. Tapi bagaimana mungkin? Bayangan pria tanpa wajah itu terus bergerak dengan kecepatan yang mustahil di samping mereka beberapa detik lalu. Di kursi belakang, Rina terisak dengan keras. Bahunya bergetar dan wajahnya tersembunyi di balik kedua telapak tangan. Fajar tidak berani menoleh, bahkan sekadar untuk menenangkannya. Tangannya mencengkeram setir dengan kekuatan yang nyaris menyakitkan. Masih ngikutin kita, enggak? Tanya Fajar dengan suara yang bergetar. Gilang menggeleng tanpa menoleh. Gue gak tahu, tapi kita harus keluar dari sini secepatnya. Namun, seberapa cepat pun Fajar mengemudi, jalan ini seakan tidak ada habisnya. Pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi seperti barisan penonton bisu yang menyaksikan ketakutan mereka dengan puas. Kabut tebal yang menggantung tak berkurang sama sekali, justru semakin menelan mereka dalam kegelapan. Aku nggak mau di sini, aku nggak mau di sini, bisik Rina berulang kali, seperti mantra yang tak pernah selesai. Tenang, Rin. Sebentar lagi kita sampai di jalan utama. Pasti ketemu jalan besar kalau terus maju, kata Fajar, mencoba menenangkan lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rina. Tapi perasaan sesak di dadanya tidak menghilang. Ia tahu sesuatu yang buruk masih mengintai mereka. Setelah hampir setengah jam melaju tanpa arah, akhirnya mereka menemukan sebuah rest area kecil yang terlihat terbengkalai. Bangunannya reot, seperti sudah bertahun-tahun tidak terurus. Tapi disitulah satu-satunya tempat mereka bisa berhenti untuk menenangkan diri. Fajar memarkirkan mobil di depan bangunan tua itu dan mematikan mesin. Hening, hanya suara napas mereka yang berat dan terengah-engah. Kita di mana ini? Gilang bertanya dengan suara serak. Gue gak tahu, tapi kita gak bisa terus nyetir tanpa arah. Mending kita istirahat sebentar. Fajar menatap lurus ke depan,
matanya kosong. Enggak, kita harus pergi dari sini. Sekarang juga, desak Rina dengan nada putus asa. Wajahnya semakin pucat, seolah seluruh darah telah terkuras dari tubuhnya. Tapi mobilnya butuh istirahat. Kita gak mau mogok di tengah jalan, kan? Sahut Gilang, meskipun ia sendiri tak yakin dengan perkataannya. Rina menggeleng dengan panik. Kalian gak ngerti? Dia masih di sini. Dia masih ngikutin kita. Kata-kata Rina membuat bulu kuduk mereka meremang. Gilang menatap Fajar dengan tatapan bertanya, tapi Fajar tak bisa memberikan jawaban apapun. Setelah beberapa saat berdiam dalam kecemasan, Gilang turun dari mobil. Ia mencoba mencari sinyal dengan mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, tapi usahanya sia-sia. Gak ada sinyal sama sekali. Gue gak ngerti kenapa kita bisa terjebak di sini. Gilang menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Fajar mengusap wajahnya. Rasa kantuk yang tadi menguasainya telah lenyap, digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Tapi mereka harus membuat keputusan. Dengar, kita istirahat sebentar, biar mobil ini gak terlalu panas. Abis itu kita langsung jalan lagi. Oke. Fajar mencoba terdengar tegas meskipun suaranya goyah. Namun, ketika ia menoleh ke kursi belakang untuk memastikan Rina setuju dengan rencananya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rina sudah tidak ada. Kursi belakang kosong. Hanya ada tas kecilnya yang tergeletak dengan resleting terbuka, seolah ia pergi dengan tergesa-gesa. Rina! Fajar berteriak dengan histeris. Matanya bergerak liar mencari keberadaan sahabatnya. Rin, jangan bercanda, ini nggak lucu. Gilang menambahkan teriakannya, kali ini dengan nada yang lebih putus asa. Pintu mobil masih terkunci dari dalam. Tidak mungkin Rina keluar tanpa mereka sadari. Tapi kenyataannya, ia telah menghilang. Dia nggak mungkin keluar. Gue nggak dengar pintu dibuka sama sekali, ujar Gilang dengan suara yang hampir pecah. Rina! Rina! Fajar terus berteriak, tapi hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ketika ia melihat keluar jendela, kabut terasa semakin pekat. Seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya di sekitarnya. Dan kemudian, di kejauhan, Fajar melihatnya. Bayangan itu, berdiri di antara pepohonan. Masih sosok yang sama, dengan tubuh tinggi kurus dan wajah yang kosong. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tangan sosok itu, ada sesuatu yang tergantung. Sesuatu yang membuat dada Fajar terasa mencelos. Baju Rina, robek, penuh noda merah. Saat itu, Fajar tahu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan Rina lagi. Dan malam ini, kengerian itu baru saja dimulai. Fajar dan Gilang berdiri membeku di depan mobil. Tatapan mereka terpaku pada baju Rina yang kini tergantung di tangan sosok mengerikan itu. Jarak yang memisahkan mereka mungkin puluhan meter, tapi ketakutan yang mereka rasakan seakan menghimpit dari segala arah. Jar, itu baju Rina, kan? Suara Gilang bergetar, seakan setiap kata yang ia ucapkan menggores tenggorokannya dengan kasar. Iya, itu baju Rina, Fajar menjawab dengan napas tersengal. Matanya tak bisa terlepas dari bayangan kelam yang berdiri di antara pepohonan, mengangkat baju itu seakan mengejek mereka. Dan kemudian, seolah tahu bahwa mereka sedang memperhatikannya, sosok itu menggerakkan tangannya. Dengan gerakan lambat dan mengerikan, ia meremas baju Rina dengan kasar hingga karingnya terkoyak, lalu melemparkannya ke tanah. Fajar merasakan tenggorokannya tercekat. Kakinya terasa lemas, seperti seluruh kekuatannya direnggut oleh ketakutan. Namun, ia tidak bisa berpaling. Pemandangan itu seakan menghipnotisnya. Kita harus cari Rina, bisik Gilang, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Kita gak bisa ninggalin dia di sini. Dia mungkin udah gak ada, Gil, Fajar menjawab lirih. Tapi bahkan ketika ia mengucapkannya, hatinya menolak mempercayai kemungkinan mengerikan itu. Gue gak peduli.
Gue gak bakal ninggalin Rina di sini. Kita harus cari dia, Jar. Sekarang. Gilang meraih bahu Fajar dengan kuat, mengguncangnya seakan berharap tindakan itu bisa mengusir ketakutan yang menyesat. Fajar menatap mata sahabatnya. Ada ketakutan, tentu. Tapi lebih dari itu, ada kemarahan dan rasa putus asa yang tak tertahankan. Mungkin benar, mereka harus mencari Rina. Apapun yang terjadi. Baiklah, kita cari dia. Tapi kalau sesuatu terjadi, kita balik ke mobil ini dan pergi. Mengerti? Suara Fajar terdengar dingin, mencerminkan keputusasaan yang mulai menggerogoti akal sehatnya. Tanpa menunggu jawaban dari Gilang, Fajar mengambil senter yang ada di dashboard mobil. Ia menyalakannya dan mengarahkan cahayanya ke pepohonan. Tapi hanya ada kabut. Kabut dan kegelapan yang menari dalam bayang-bayang. Mereka mulai melangkah dengan hati-hati. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar begitu keras. Seakan malam itu memperbesar setiap suara untuk mempermalukan keberanian mereka. Rina, kalau kamu dengar, balas teriakan kita. Gilang berteriak, meskipun suaranya nyaris tersedak oleh tangis. Hanya kesunyian yang menjawab. Langkah mereka terus menyusuri hutan yang terasa semakin gelap. Cahaya senter Fajar tampak tak berdaya melawan kabut yang tebal. Seperti ada sesuatu yang menolak untuk diterangi, menyerap cahaya dan mengembalikannya dalam bentuk kegelapan yang lebih pekat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah celah kecil di antara pepohonan. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tanah, tergeletak sebuah ponsel. Ponsel Rina. Layar depannya pecah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh tanah basah. Namun, masih ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekitar ponsel itu, ada jejak kaki. Tapi jejak itu bukan milik Rina atau milik mereka. Jejak itu terlalu besar. Bentuknya aneh, seakan bukan berasal dari makhluk hidup yang mereka kenal. Jari-jarinya panjang, dengan bekas cakaran yang dalam menghujam tanah. Jar, lo lihat ini? Tanya Gilang, suaranya tercekat oleh ketakutan. Iya, ini gak mungkin manusia, Gil. Lalu apa? Fajar tak bisa menjawab. Hatinya dipenuhi oleh berbagai pikiran yang berkecamuk. Mungkinkah ada binatang buas di sini? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Namun, sebelum mereka sempat mencari tahu lebih lanjut, suara itu terdengar. Suara langkah kaki yang berat. Melangkah perlahan dari arah pepohonan di belakang mereka. Irama yang tidak terburu-buru. Seakan makhluk itu tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari. Gilang, kita harus balik. Sekarang. Suara Fajar hampir tak terdengar di antara dentuman jantungnya sendiri. Tapi, Rina, kalau kita mati di sini, siapa yang bakal bantu dia? Suara Fajar kini mengandung nada panik. Gilang terdiam, tapi hanya sejenak. Dengan gemetar, ia mengangguk. Tanpa berkata-kata lagi, mereka mulai berlari. Namun kali ini, langkah mereka tidak hanya diiringi oleh suara dedaunan yang remuk di bawah kaki. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, mengintai dari balik kabut, mengikuti setiap gerakan mereka dengan kesabaran yang menyeramkan. Ketika mereka akhirnya sampai di mobil dan membanting pintu dengan keras, Fajar langsung menghidupkan mesin. Dengan kecepatan yang tak terkendali, mereka melaju meninggalkan hutan itu. Namun satu hal yang mereka sadari terlalu terlambat. Sesuatu telah ikut bersama mereka. Sesuatu yang tidak pernah diundang, tapi kini telah menjadi bagian dari teror yang terus menghantui. Dan ketika Gilang melihat ke kaca spion, ia menyadari bahwa kabut yang tadinya tertinggal di belakang, kini justru mengikuti mereka. Mesin mobil meraung di bawah kendali Fajar yang menginjak pedal gas sekuat mungkin. Jalanan yang berlumpur kini berganti menjadi aspal retak yang lebih ramah bagi ban, namun sama sekali tidak menenangkan batin mereka. Di sampingnya, Gilang terengah-engah dengan wajah yang basah oleh keringat. Matanya terpaku pada kaca spion,
berharap bahwa sosok mengerikan itu tidak lagi mengikuti mereka. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. "Jar, kabutnya ngikutin kita," Gilang berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Fajar menoleh sejenak ke kaca spion dan mendapati bahwa Gilang tidak bercanda. Kabut kelabu itu, yang tadinya hanya menyelimuti hutan, kini tampak seperti bayangan hidup yang menyusup melalui pepohonan, merayap sepanjang jalan, dan menguntit mereka tanpa henti. "Ini gak mungkin, ini gak masuk akal," teriak Fajar, suaranya pecah di antara kepanikan dan kemarahan. "Kita harus cari bantuan. Jalan ini pasti nyambung ke perkampungan atau..." "Diam, Gil. Gue butuh konsentrasi," bentak Fajar, tapi di balik nada kasarnya, ada ketakutan yang tak terucapkan. Mobil melaju tanpa henti, menembus jalanan yang semakin lama terasa semakin asing. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada lampu, tak ada suara selain dengung mesin dan desahan napas mereka yang semakin berat. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mobil mulai melambat. "Apaan ini?" Fajar menginjak pedal gas dengan panik, tapi mobil seakan kehilangan kekuatan. "Kenapa berhenti? Kenapa mobilnya berhenti, Jar?" Gilang mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya ke depan, seolah bisa mendorong mobil itu dengan kekuatannya sendiri. "Gue gak tahu. Gue gak tahu." Mereka terperangkap dalam kekacauan. Fajar menekan-nekan pedal gas, tapi mesin mobil hanya meraung lemah sebelum benar-benar terhenti. Cahaya lampu depan mulai meredup, lalu padam sepenuhnya. Mereka duduk dalam kegelapan, hanya diterangi oleh ponsel yang baterainya tinggal sedikit. "Ini gak mungkin. Mobil ini baru diservis kemarin." Fajar bergumam tanpa arah, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Kita harus keluar dari sini. Jalan kaki kalau perlu. Gue gak mau mati di tempat ini, Jar." Gilang mulai membuka pintu, tapi Fajar menahannya. "Lo dengar sesuatu, Gil?" Suara Fajar mendadak pelan. Terlalu pelan. Gilang terdiam. Jantungnya berdetak keras sampai ia bisa mendengarnya berdengung di telinganya. Namun, di antara suara napas mereka yang berat, ia mendengar sesuatu. Ketukan. Suara ketukan yang teredam dari luar mobil. Perlahan dan teratur, seperti seseorang yang mencoba menarik perhatian mereka dengan cara paling mengerikan. "Jangan buka pintunya," bisik Fajar. Tangannya mencengkeram bahu Gilang dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. Tapi suara itu. Justru karena suara itu, Gil, itu bukan manusia. Ketukan itu terus berlanjut. Kini lebih cepat, lebih keras. Seakan sesuatu di luar sana mulai kehilangan kesabaran. Fajar dan Gilang hanya bisa menahan napas, berharap suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Namun, harapan itu musnah ketika mereka melihat sesuatu yang lebih buruk. Kabut itu kini merembes masuk ke dalam mobil melalui celah-celah jendela. Dingin dan lembab, mengelilingi mereka dengan jari-jari halus yang terasa seperti hembusan napas kematian. "Jar, ini gak mungkin. Ini gak mungkin nyata." Gilang mulai menangis, seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Keluar, kita harus keluar," teriak Fajar, lalu membuka pintu mobil dengan kasar. Tanpa menunggu jawaban dari Gilang, ia menerobos keluar dan mulai berlari menyusuri jalan yang gelap. Gilang mengikutinya, meskipun kedua kakinya terasa begitu lemah. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari sesuatu yang seakan menelan mereka hidup-hidup. Tapi di tengah pelarian mereka, Gilang tersandung dan terjatuh. Tubuhnya menghantam aspal dengan keras, menyakitkan, tapi ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit itu. "Fajar, tunggu, tolong gue," suaranya melengking penuh keputusasaan. Namun Fajar tidak menoleh. Sosoknya terus berlari, meninggalkan Gilang yang kini terkapar di jalan yang sepi. "Fajar," jeritnya sekali lagi, tapi hanya kesunyian yang menjawab.
Saat itulah Gilang merasakan kehadiran itu. Di belakangnya, tepat di belakangnya, dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi kurus tanpa wajah itu berdiri begitu dekat. Cukup dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin mematikan yang menguar dari tubuhnya. Tangannya terulur, dengan jari-jari yang panjang dan bengkok seperti ranting-ranting kering yang siap mencengkeramnya. Gilang mencoba menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanyalah erangan ketakutan yang terputus-putus. Saat sosok itu mendekat, Gilang menyadari bahwa ia tidak bisa lari lagi. Kegelapan telah menelannya, dan kesadarannya perlahan menghilang bersama suara ketukan yang kini menggema di dalam kepalanya. 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, polisi menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan perbatasan Sumedang. Mesin mati, lampu padam, dan pintunya terbuka lebar seakan para penumpangnya keluar dalam kepanikan. Tak jauh dari mobil itu, mereka menemukan ponsel yang retak dan sebuah baju yang terkoyak, barang-barang yang akhirnya mengarah pada pencarian lebih besar. 3 orang dinyatakan hilang: Fajar, Gilang, dan Rina. Desas-desus mulai menyebar dengan cepat di antara penduduk sekitar. Beberapa orang tua menyebutkan bahwa jalan itu memang terkutuk, bahwa ada sesuatu yang hidup di antara pepohonan dan kabut yang menyelimuti perbatasan setiap malam. Sesuatu yang bukan hanya sekadar makhluk, tapi lebih seperti kutukan yang terwujud. Polisi mengerahkan tim pencarian dengan peralatan lengkap, menyusuri setiap jengkal hutan dengan anjing pelacak dan helikopter. Namun, hasilnya tetap sama, tak ada jejak yang bisa diikuti. Seakan ketiganya telah diserap oleh hutan itu sendiri. Namun, di tengah ketidakpastian itu, seorang penduduk lokal bernama Pak Rusman datang ke kantor polisi dengan wajah pucat. Ia mengaku menemukan sesuatu di hutan saat sedang mencari kayu bakar. "Pak, kalian harus lihat ini sendiri. Ini bukan sesuatu yang wajar," katanya dengan suara parau. Polisi mengikuti Pak Rusman ke dalam hutan. Perjalanan yang mereka tempuh tidak mudah. Meski matahari sudah tinggi, kabut tetap menggantung tebal di antara pepohonan. Seakan menolak untuk pergi. Mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka, tapi tidak ada yang bisa disebut cerah di tempat itu. Pepohonan melingkari area kecil yang dikelilingi oleh tanah yang retak dan tidak subur. Dan di sana, di tengah lingkaran itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tanah, tergurat simbol-simbol aneh yang tidak dapat mereka kenali. Bentuknya melingkar dengan pola rumit yang menyerupai tubuh manusia, tapi terdistorsi dengan cara yang tidak alami. Dan di sekeliling simbol itu, tergantung benda-benda aneh dari ranting dan kain. Apa ini? Seorang polisi bergumam sambil mengamati simbol tersebut dengan ketakutan yang tak tersembunyi. "Dulu, ada cerita dari leluhur kami," Pak Rusman mulai bicara dengan suara yang terputus-putus. "Tentang makhluk penjaga perbatasan. Sosok yang dikutuk untuk menjaga agar manusia tidak melintasi batas-batas tertentu di hutan ini. Konon, mereka yang hilang adalah mereka yang telah melanggar wilayah terlarang itu." "Kamu serius?" Salah satu polisi mencoba menepis ketakutannya dengan nada sarkas. "Jadi maksudmu, makhluk itu yang menculik mereka?" "Bukan menculik," jawab Pak Rusman dengan tatapan kosong. "Mengambil, dan mereka tidak akan pernah kembali." Penyelidikan resmi akhirnya dihentikan setelah berminggu-minggu tanpa hasil. Namun, bagi keluarga para korban, misteri itu terus menjadi luka yang menganga. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda bernama Arya yang merupakan adik Fajar, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Didorong oleh mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui malam-malamnya, ia yakin bahwa kakaknya masih hidup. Dengan peralatan seadanya, Arya memasuki hutan terkutuk itu. Hanya berbekal senter, ponsel, dan keberanian yang didorong oleh keputusasaan. Namun, yang ia temukan bukanlah jawabannya. Yang ia temukan adalah kengerian. Di kedalaman hutan itu,
ia melihatnya. Sosok yang digambarkan oleh cerita-cerita penduduk, tinggi, kurus, dengan wajah kosong yang menatap tanpa mata. Arya tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke desa. Tidak ingat bagaimana ia bisa melarikan diri dari cengkeraman kengerian itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Fajar, Gilang, dan Rina sudah tidak lagi berada di dunia ini. Dan apapun yang telah mengambil mereka, kini telah menandainya sebagai korban berikutnya. Di malam-malam berikutnya, Arya mulai mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu rumahnya, tapi dari dalam kepalanya. Suara yang perlahan menjadi semakin jelas, semakin kuat, dan setiap kali ia menutup matanya, ia melihat kabut kelabu yang merayap ke arahnya, membawa serta bayangan kelam yang takkan pernah melepaskannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya ya.